Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke orang Cina Benteng. Mungkin nggak ada habis-habisnya kali ya. Kayak, kok Cina Benteng nggak bisa bahasa Mandarin? Cina Benteng nggak bisa Mandarin, kan itu kan bahasa ibu gitu. Itu udah sering banget ya ditanyain gitu. Sampai aku udah capek ditanyain kayak gini terus. Hai guys, welcome to Cici Ciben Story. Jadi di video kali ini aku mau bahas nih, kenapa Cina Benteng nggak bisa bahasa Mandarin, biar kalian nggak nanya terus nih, biar paham ya. Jadi abis ini jangan ngejudge lagi ya, kenapa Cina Benteng nggak bisa Mandarin, atau mungkin Tionghoa lainnya ya juga nggak bisa bahasa Mandarin. Oke? Kalau ada yang bilang Cina Benteng nggak bisa bahasa ibu, coba dipikir-pikir lagi. Emang ibunya siapa? Orang Cina? Terus apa bisa bahasa Mandarin? Sebelum aku spill ya sejarahnya kayak gimana, aku mau makan keripik kentang ebi dulu nih. Dari Benteng Snack ya teman-teman ya. Ini makanan orang Tangerang juga nih. Kalau misalnya waktu kecil, ini pasti anak-anak orang Tangerang, Cina Benteng makan ini nih. Makan ini aja doyan pakai nasi ya. Ini keripiknya tipis ya teman-teman. Keripiknya tipis, ada ebinya, ada bawang gorengnya. Jadi wangi gitu, gurih. Dan ya ini keripiknya aku sukanya yang tipis garing kayak gini ya. Kalau yang ketebalan itu agak-agak nggak enak lah gitu, karena aku terbiasa makan yang tipis. Jadi ini enak banget dan renyah. Renyah banget guys dan gurih ya. Yang mau keripik kentang ebi dari Benteng Snack atau lagi cari dodol Nyonya Lau atau kue bulan Nyonya Lau khas Tangerang, kalian bisa cek di keranjang ya. Sekarang dengerin nih biar paham ya, biar nggak salah lagi. Jadi, cikal bakal Cina Benteng itu bapaknya Tionghoa, ibunya adalah orang lokal Sunda gitu. Yang seperti aku bilang sebelumnya ya, orang Tionghoa itu yang datang mayoritas laki-laki nih, ke Tangerang juga sama. Dan berasal dari provinsi Fujian ya, dari Tiongkok Selatan. Dan mayoritas adalah orang Hokkien. Kalau Hokkien itu kita bilang mah kayak orang Sunda, orang Jawa, kayak suku lah ya. Terus ngomongnya bisanya bahasa Hokkien juga gitu. Karena bahasa, ya itu bahasa dialek daerah mereka gitu. Bahasa Mandarin bagi mereka asing. Nah sekarang ini mungkin bahasa Mandarin menjadi bahasa nasional mereka. Sama seperti bahasa Indonesia, tapi dulu Mandarin belum menjadi bahasa nasional di daerah Tiongkok sana. Jadi ya mereka yang datang itu, para pendatang bisanya dialek daerahnya. Dan dialek daerah orang Cina Benteng, bapaknya itu menggunakan dialek Hokkien ya, bukan Mandarin. Jadi wajar aja nih, nggak bisa bahasa Mandarin tapi bisanya bahasa Hokkien. Kebanyakan yang datang laki-laki karena dulu ada larangan untuk membawa wanita ya keluar dari Tiongkok sana. Dan seperti yang aku bilang di video kemarin ya, sejarahnya Cina Benteng itu memang sudah ada di Tangerang ini sejak lama sekali ya. Gelombang pertamanya sejak tahun 1407 gitu, diceritakan seperti itu. Atau kata orang Cina Benteng mah ya, udah 600 tahun itu udah lama jasa ya. Entah berapa kawin campur terus-menerus di sini. Dan orang Cina Benteng sendiri banyak yang nggak tahu juga nih, udah berapa generasi keturunannya tinggal di Tangerang ya. Aku pun nanya ke papaku, itu nggak tahu dia generasi keberapa nih tinggal di Tangerang. Aku tanya ke mamaku juga, dia nggak tahu gitu. Jadi ya mungkin saking udah di atas 5 generasi jadi nggak kecatet gitu. Dan biasanya peranakan di Indonesia itu, apalagi yang sudah kawin campur ya, entah mungkin udah 5 generasi lebih tinggal di Indonesia, pasti kurang bisa gitu berbicara dialek bahasa leluhurnya. Misalnya bahasa Hokkien gitu ya, mungkin bisa gitu, tapi dikit-dikit kata serapan aja yang dipakai. Misalnya kamsya, gua elu, cepe, gope, nope ya, paling ya gitu-gitulah dikit-dikit. Ini mungkin cocok logi aku ya, jadi ideologinya gini. Kan yang datang kan laki-lakinya orang Tionghoa totok tuh, yang bisa ngomongnya dialek Hokkien ya. Terus jatuh cinta sama wanita lokal Sunda, yang pastinya bisa ngomong bahasa Sunda dong. Nah, biar bisa komunikasi gitu kan, PDKT, biar apa ya, nggak pakai bahasa tubuh gitu. Ya, pastinya si cowok ini, laki-laki totok ini, Cina totok ini belajar bahasa si cewek kan, bahasa Sunda gitu. Itu sih cocok loginya ya, pastinya mau nggak mau belajar juga tuh bahasa lokal daerah tersebut. Ini ideologi aja ya.
Soalnya kan pastinya kalau misalnya tinggal di sini itu Tionghoa Totoknya mau nggak mau harus belajar dong bahasa lokal setempat gitu. Dan mungkin kalau misalnya menikah terus punya anak, anaknya pun mungkin lebih bisa gitu bahasa ibunya, bahasa daerahnya daripada bahasa asal bapaknya. Terus juga kalau misalnya kita review gitu dari kehidupan sebelumnya gitu ya, dari kehidupan sehari-hari, bapak kan atau laki-laki itu kebanyakan bekerja di luar. Kalau dulu kan misalnya dagang, bertani, dan ibu biasanya kan mengurus rumah, mengurus anak. Nah, komunikasi kan pasti seringnya sama ibu dong si anak ini. Jadinya anaknya lebih jago bahasa lokal ibunya gitu daripada bahasa bapaknya. Bapaknya nih yang Tionghoa Totok yang masih bisa dialek Hokkien mungkin juga ngajarin ke anaknya dikit-dikit, tapi mungkin si anak ini lebih bisa, lebih jago bahasa ibu gitu. Nah, makanya nih mix ya, Cina Benteng itu bahasanya bahasa Hokkien sama Sunda gitu dari kata-kata sehari-hari yang diucapkan hingga sekarang. Jadi kalau ada yang nyinyir nih, ada yang bilang gini, Cina Benteng mah nggak bisa bahasa ibu lah, padahal bahasa itu kan roots dari sebuah kebudayaan. Nah coba deh kita pikir ini, apa itu definisi bahasa ibu? Jadi definisi bahasa ibu itu apa? Nah definisi bahasa ibu itu, ini aku izin nyontek ya. Bahasa ibu mengarah pada bahasa daerah tertentu atau bahasa lokal. Dan bahasa pertama yang dikuasai manusia melalui interaksi dengan sesama masyarakat. Nah, itulah definisi dari bahasa ibu. Nah, kalau misalnya dilihat dari definisi bahasa ibu dan sejarah orang Cina Benteng, apakah Cina Benteng nggak bisa bahasa ibu? Bisa ya, soalnya kan ibu Cina Benteng orang Sunda. Nah, bapaknya orang Hokkien kan, bisalah dikit-dikit bahasa Hokkien. Jadi, apakah Cina Benteng sudah sesuai roots-nya nih? Padahal kan sebenarnya roots kebudayaan itu bukan cuma dari bahasa ya, tapi masih melestarikan tradisi-tradisi leluhur. Misalnya tradisi sembahyang leluhur, Imlek, terus mungkin cap gome, kue bulan, dan lain sebagainya. Terus yang suka jadi pertanyaan kan orang Cina Benteng kadang di rumahnya masih ada tulisan aksara Tionghoa ya kiri kanan di depan pintunya. Nah orang-orang kan pasti kan itu mengiranya bahasa Mandarin ya, tulisan Mandarin. Nah mereka juga heran kok orang Cina Benteng nggak bisa bacanya gitu. Padahal kan itu kan ada di rumahnya gitu. Mungkin dulu bisa bacanya tapi bukan bahasa Mandarin ya, tapi dialek Hokkien. Karena sebenarnya dialek Tionghoa itu banyak banget dan bahasa pemersatu mereka supaya ngerti itu melalui aksara Tionghoa. Jadi mungkin aksaranya sama tapi dibacanya beda-beda sesuai dialek daerahnya. Contohnya nama kelenteng-kelenteng di Indonesia itu kan pasti ada huruf Tionghoanya ya. Tapi nama kelentengnya itu nama dalam bahasa Hokkien. Nah, ada lagi nama bahasa Mandarinnya tuh, sebutannya beda lagi. Misalnya, kelenteng Bontek Bio, itu bahasa Hokkien, Bontek Bio itu. Bahasa Mandarinnya Wen Tem Miao. Tapi nama resminya itu adalah kelenteng Bontek Bio, dan itu sudah lama sekali ya, sejak kelenteng itu didirikan. Karena orang Tionghoa ini menganut patrilineal, jadi meskipun kawin campur, banyak juga yang mungkin tidak mualaf gitu ya, tapi tetap melestarikan, mempertahankan kepercayaan tradisionalnya. Misalnya, masih menurunkan marga ke anaknya, dan juga tradisinya masih terus dilestarikan ya, makanya orang Cina Benteng ini meskipun kawin campur, tradisi Tionghoanya masih kental sekali. Dan tetap juga itu tradisinya bercampur dengan tradisi lokal. Karena orang Tionghoa menganut patrilineal meskipun kawin campur ya, ada juga yang nggak mualaf ya, jadi masih mempercayai kepercayaan tradisional Tionghoa. Dan juga menurunkan marga kepada anaknya. Sehingga banyak juga nih tradisi-tradisi Tionghoa yang masih tetap dilestarikan Cina Benteng dan itu masih sangat kental, namun bisa bersinergi bercampur dengan budaya lokal. Ini yang unik tentang budaya Cina Benteng dari bahasanya doang. Kalau ngomong sama orang Cina Benteng nih, seru jasa dah atau seru banget ya. Jadi ngomongnya itu ngalun kayak orang Betawi. Terus kalau ngomong suaranya gede jasa. Pokoknya seru deh kalau misalnya ngomong sama orang Cina Benteng. Kalian pernah dapat pengalaman ini juga? Halo, Bah. Jadi pulang sekarang? Atuh jadi, ini gua lagi di jalan. Bah, beliin aja kipas angin ya. Kalau malam gerah nih. Deh, at lu ngadem aja di bawah tempaya. Dikira
Kodok kali ngadem di tempayan. Iya, ntar gue beliin. Enok, lu masak apa hari ini? Mepes ikan peda, Bah. Udah. Buruan, pulang ya. Abo, kalau kata orang mah rindu. Jangan rindu, Bah. Rindu mah berat. Nah, mungkin kalian merasa ya kalau orang Cina Benteng itu ngomong agak gede gitu suaranya kayak teriak. Nah, sebenarnya alasannya karena mungkin tinggal di daerah pesisir, juga karena halaman rumahnya itu gede-gede ya. Besar gitu, luas. Misalnya dari teras ke depan aja ke pagar itu bisa jaraknya 100 meter lebih. Nah, aku kasih contohnya gini nih. Misalnya si Cim-Cim lagi nyapu nih di teras nih. Terus ada Cim-Cim lagi nih yang lewat nih di depan rumah, di depan pagar. Manggil dong, Cim-Cim gitu kan. Mau kemana Cim gitu. Terus si Cim-Cimnya yang lewat balas, mau ke pasar Cim gitu. Terus si Cim-Cimnya nggak denger nih. Hah? Mau kemana Cim? Gitu kan. Lebih kencang suaranya. Si Cim-Cimnya juga balas nih yang lebih kencang suaranya. Mau ke pasar Cim gitu. Jadi ya kayak gitu, teriak-teriak ngomongnya, karena ngomong sama tetangga aja gede-gede suaranya gitu. Ini juga sama sih kayak rumah engkong aku ya, kan di Kedaung tuh agak luas gitu. Dari teras ke depan aja, ke pagar aja lumayan jauh lah. Kalau misalnya manggil tetangga yang lewat, itu pasti teriak kayak gitu. Jadi ya gitulah lucunya orang Cina Benteng kalau ngomong. Sekarang sih pastinya bahasa Mandarin itu penting banget ya, karena merupakan bahasa internasional. Tapi bukan berarti orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini bisa bahasa Mandarin, karena itu bukan bahasa leluhurnya. Nah, bahasa leluhurnya itu kayak dialek Hokkien, Teochew, Hakka, Konghu, Hokcha, dan lain-lain. Yang mau tahu bahasa Ciben apa aja, mungkin di next video ya, nanti aku ajarin kosakata bahasa Cina Benteng. Segitu dulu video aku tentang kenapa orang Cina Benteng gak bisa bahasa Mandarin. Mungkin kalau ada yang nanya lagi, kirim aja deh video ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya. Bye-bye!